Nama saya Hasan dan saya akan menjelaskan tentang hukum gerak Newton dan hukum fisika kuantum. Hukum gerak Newton adalah 3 hukum fisika yang menjadi dasar mekanika klasik. Hukum ini menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkannya. Hukum Newton ini dikemukakan oleh seorang ahli filsafat, matematika, dan fisika asal Inggris yang bernama Sir Isaac Newton yang wafat pada tahun 1772. Untuk rumus Newton 1 bisa dirumuskan menjadi F sama dengan 0 atau resultan gaya. Pada hukum Newton 2 berbunyi, percepatan sebuah benda akan berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya, serta berbanding terbalik dengan masanya. Secara singkat adalah arah percepatan akan sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya. Untuk rumus hukum Newton 2 adalah F sama dengan ma. Nah, pada rumus hukum Newton 3 mempunyai sebuah rumus khusus. Pada hukum Newton 3 ini masing-masing untuk gaya gesek, gaya berat, serta berat sejenis. Pertama, untuk rumus gaya gesek dapat ditulis menjadi Fg sama dengan U kali N, yang artinya adalah Fg gaya gesek, U untuk koefisien gesekan, dan N adalah gaya normal. Kedua, rumus gaya berat dapat ditulis menjadi W sama dengan M kali G, yang artinya adalah W sebagai gaya berat atau Newton, M massa benda, dan G adalah gravitasi bumi. Pada rumus terakhir dalam hukum Newton 3 dapat ditulis menjadi S sama dengan P kali G, yang artinya adalah S adalah berat jenis, P massa jenis, dan G adalah berat benda. Contoh penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pada hukum Newton 1 adalah koin di atas kertas di atas meja akan tetap diam jika kertas ditarik dengan cepat. Contoh penerapan pada hukum Newton 2 di kehidupan sehari-hari adalah ketika kita melempar bola pada dinding, maka bola akan berbalik dengan kekuatan yang sama. Nah, selanjutnya saya akan membahas hukum fisika kuantum. Nah, bila di kalangan orang awam, kuantum memiliki arti sebuah blok pembangun, seperti contoh gravitasi dari graviton. Energi listrik muncul karena ada pelepasan elektron, dan cahayanya dibentuk karena adanya foton. Fisika kuantum sendiri merupakan ilmu fisika yang membahas tentang gelombang elektromagnetik. Nah, untuk rumus fisika kuantum dari penemuan sebuah ilmuwan yang bernama Max Planck, maka diketahui bahwa tiap elemen energi atau E berbanding lurus dengan frekuensinya. Untuk penulisan matematisnya sebagai berikut adalah E sama dengan HF, di mana E adalah energi, H konstanta Planck atau nama ilmuwan tersebut, dan V adalah frekuensi radiasi. Berdasarkan pernyataan orang-orang yang telah mempelajari fisika kuantum, ilmu ini dikategorikan menjadi sebuah ilmu yang tersulit di fisika. Bahkan seorang Richard Feynman mengatakan, "If you think you understand quantum mechanics, you don't understand quantum mechanics." Yang artinya adalah jika Anda pikir Anda memahami mekanika kuantum, Anda tidak akan memahami mekanika kuantum. Tapi seperti sejarah yang berulang di mana perubahan pandangan dapat sangat kontras, pada akhirnya Einstein membenci teori itu karena salah satu
implikasinya bertentangan dengan prinsip determinisme yang ia pegang sedari awal. Einstein mengatakan, Tuhan tidak bermain dadu atas semesta. Itu adalah potongan percakapan ucapan Einstein ketika melampiaskan kekesalannya pada Niels Bohr, salah satu pendiri mekanika kuantum. Tapi mekanika kuantum telah sukses dalam menjelaskan berbagai fitur di alam semesta. Mekanika kuantum seringkali menjadi satu-satunya alat yang ada yang dapat menjelaskan perilaku individu dari partikel subatomic yang berbentuk segala bentuk zat seperti elektron, neutron, proton, dan sebagainya. Hanya sekian yang saya dapat jelaskan. Baik,